Sebelum saya buka sedikit nih, kita kasih pantun dulu Pak. Karena kalau sampai Medan nggak pakai pantun rasanya tidak sedap. Pergi ke pasar membeli semangka, singgah sebentar membeli selada. Ekonomi lokal harus tumbuh berdaya untuk masyarakat yang lebih sejahtera. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, di mana hari ini kita bisa kumpul dalam acara LPS Festival yang dimana kita bisa berkumpul untuk belajar. Kita berkumpul semua di sini menjadi belajar dan kita bisa mengerti bagaimana LPS bekerja dan sehingga bagaimana dunia-dunia keuangan kita, investasi kita di masa mendatang bisa baik dan ini menjadi modal besar untuk Indonesia di masa mendatang. Dan mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diberkahi dan dirahmati Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu sekalian, jujur saja saya masuk kemari agak sangat kaget sekali Pak. Sangat kaget sekali karena hari ini bagaikan bukan seperti acara keuangan, tapi ini sudah menjadi konser kayaknya. Jadi konser yang menyenangkan, sebuah ruang pendidikan yang sangat menyenangkan. Ya, ini yang hari kemarin datang masih ada hari ini enggak? Mas, tunjuk tangan. Kemarin senang enggak? Senang nonton konser apa belajarnya? Harus dua-duanya ya. Jadi belajarnya menyenangkan, konsernya menyenangkan. Artinya nih acara yang komplit Pak. Acara yang komplit. Kita bisa mendapatkan motivasi, tapi bisa juga kita mendapatkan happiness-nya juga. Dan yang terpenting adalah hari yang kalian lewati 2 hari ini jangan dilupakan. Ya, jangan dijadikan ini menjadi hari yang rutinitas biasa, tapi ini menjadi hari yang memorable sehingga apa yang didapatkan tentang tips ataupun cara pengelolaan keuangan di masa mendatang untuk adik-adik sekalian ini bisa menjadi modal di masa mendatang. Nah, jadi kami sangat apresiasi Pak CT, Pak Purbaya dan rekan-rekan sekalian yang mengadakan acara ini. Tentu ini menjadi acara yang sangat komplit, menyenangkan. Nah, ini yang harusnya bisa menjadi memorable untuk rekan-rekan semuanya. Rekan-rekan semuanya, adik-adik sekalian, mungkin kalau bicara tentang ekonomi, saya bukan pebisnis yang sangat luar biasa ataupun sampai menjadi kaya raya dalam dunia bisnisnya. Tapi saya mau cerita sedikit bagaimana perjalanan saya dari seorang anak Medan biasa bisa menjadi wali kota pada saat ini. Ya, saya dilahirkan di kota ini, besar di kota ini. Tentu di dalam ruang lingkup orang tua keluarga yang juga pengusaha. Ya pengusaha apa adanya, apapun diusahakan lah gitu ya. Nah yang pengusaha semuanya itu diusahakan. Apa yang bisa untuk cari makan diusahakan. Mau pinjam pun ya diusahakan. Mau dari bank pun ya diusahakan. Hingga bisa menjalankan usaha. Saya mencoba ikut di dalam dunia usaha itu baru selesai SMA Pak. Selesai SMA saya melihat ada satu tanah sepertinya menarik ini kalau kami jualan. Karena pada saat itu kekuatan finansial keluarga kami agak sedikit lemah Pak. Nah pada saat itu saya bilang sama keluarga, kenapa enggak kita jualan? Kita jualan aja, apa yang mau dijual? Ya udahlah bikin warung kopi aja sama jualan mie kita. Jualan mie atau nasi goreng kayak atau apapun. Karena di samping-samping itu Pak ada jualan-jualan juga nasi goreng. Jadi saya lihat tuh habis saya pulang ngeband saya lihat oh ada orang jualan, ada uang yang terputar di sana. Jadi saya pulang SMA habis ngeband saya bilang kenapa enggak kita jualan? Mereka toh bisa jualan, kenapa enggak kita juga jualan? Daripada kita hanya dapatkan passive income yang uangnya itu ya segitu-segitu aja gitu. Nah akhirnya berbuatlah dengan mencari cara apa yang harus biasanya harus ada yang dikorbankan ya. Akhirnya bisa meminjam uang dari bank. Meminjam uang dari bank dengan segala keterbatasannya. Kami hanya pinjam pada saat itu tahun 2005 sebesar 50 juta rupiah.
Nah itulah modal kerjanya untuk membuat sebuah restoran kecil-kecilan Pak. Nah yang ngecat siapa? Saya yang ngecat. Yang bikin desainnya siapa? Saya yang desain. Siapa yang bikin fotonya? Saya yang bikin fotonya. Dengan segala keterbatasan yang ada untuk bikin restoran tersebut. Nah ini adalah menjadi modal bagi saya untuk mikir ini harus bisa dilaksanakan dengan secara independen. Apapun bisa dilaksanakan. Nggak ada yang nggak mungkin. Dan alhamdulillahnya Pak, restoran tersebut bisa hidup hingga sampai sekarang selama 20 tahun. Kami membuka jaringan hingga menjadi catering, tetap menjadi restoran, ya bahkan saya membuka melalui situ menjadi event organizer dan juga wedding organizer dari restoran yang saya awali tahun 2005 tadi Pak. Memang pada habis itu selama 1 tahun saya menjalani restoran tersebut, saya pindah karena harus kuliah Pak. Nah saya menjadi wali kota ini bukan lulusan fisik, bukan lulusan hukum, bukan lulusan ekonomi. Saya ini seorang graphic designer Pak. Graphic designer yang jadi wali kota. KTP saya adik-adik sekalian sampai saat ini masih tulisannya seniman. Seniman. Jadi dia bilang, apa mungkin ada seniman mau jadi wali kota ataupun jadi wali kota? Tidak ada yang tidak mungkin. You can be from zero to hero. Nggak ada yang nggak mungkin. Semuanya bisa dilaksanakan, asal memang tekun. Jadi saya sampai di Jakarta Pak, saya bilang sama orang tua saya, nggak usah kirim uang banyak-banyak. Nggak usah, saya apa adanya aja. Saya dikirim uang 1 bulan itu 1 juta rupiah pada tahun 2005-an Pak. Saya siapkan uang saya 1 hari 12.000 rupiah. 2.000 berangkat naik angkot, namanya 948 itu bus arah Tanjung Priok. Pulangnya juga 2.000 rupiah. Jadi ada 4.000 untuk pergi dan pulang, sisanya untuk makan nasi ayam bakar di kantin kampus. Itu setiap hari saya lakukan. Kalau mau minta uang lebih, bukan tidak mungkin, bisa. Yang saya lakukan adalah untuk melatih daya ketangguhan saya di dalam menghadapi Jakarta. Jadi dengan segala keterbatasan harus mampu gitu. Kalau ditanya orang tua mampu nggak? Bohong saya bilang kalau saya bilang orang tua saya nggak mampu. Apalagi pada saat itu sudah menjalani bisnis pada saat itu. Tapi yang saya mau lakukan adalah bagaimana menempa diri saya agar bisa lebih mandiri pada saat itu. Selamat datang buat Bapak Asliduddin Tambunan, Bapak Bupati Deli Serdang, selamat datang. Jadi ini ada sebuah pengalaman yang kami coba rasapi gitu, merasakan bagaimana perjalanan tersebut. Hingga akhirnya saya lulus kuliah. Pertanyaannya, saya suka dalam dunia politik? Tertarik iya, tapi pada saat itu masih apatis. Ada apatisme. Mungkin yang adik-adik semuanya yang ada di sini, semuanya masih merasakan apatisme di dalam dunia politik yang ada di sekarang. Gimana sekarang? Masih apatis atau udah optimis sama negara kita? Waduh, ini ngomongnya udah setengah-setengah nih. Optimis atau apatis? Mungkin masih sedikit ada yang merasakan. Karena begini, saya masih merasakan pada saat itu apa yang dimiliki bangsa kita yang bisa saya dapatkan. Saya masih merasa kekurangan kok. Ini kita belum dapat, kita mau gimana pun semuanya bakal begini-begini aja. Siapapun pemimpinnya bakal begini-begini terus gitu. Akan terus-terus begitu. Nah, itu pikiran pada saat itu yang saya pikirkan. Tapi berjalannya waktu, saya tetap berusaha, saya bisnis, saya buka graphic house sendiri di Jakarta, ya. Sampai akhirnya saya harus pulang kembali ke Medan untuk merawat restoran saya yang dulu saya jalani itu. Nah ini yang saya lakukan. Hingga pada akhirnya pada tahun 2019 dan 2020 saya kembali masuk dalam dunia politik. Tercebur dan tidak bisa keluar kembali. Nah, jadi masuk terlalu dalam. Nah, masuk terlalu dalam ini kenapa ya? Karena ada sebuah kata-kata,
Kalau enggak kita yang masuk ke dalam, bagaimana kita mau merubahnya? Nah, jadi sifat apatisme yang saya pikirkan tadi saya hapuskan menjadi sebuah ranah optimisme. Masuk ke dalam ruang lingkup dunia politik tadi. Nah, ini adalah hal-hal yang saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, adik-adik sekalian. Ini tolong dipikirkan baik-baik, di mana tidak ada yang tidak mungkin.